Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Endar Priyo Sulistyo, pengajar sejarah. Saya mengajar sejarah di SMA Negeri 5 Palangkaraya. Kali ini saya ingin berbagi cerita, berbagi informasi dan kisah bagaimana saya menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka dalam pembelajaran sejarah di kelas yang saya ampu, yang masih menggunakan kurikulum 2013. Mengapa, bagaimana, dan untuk apa sih saya menerapkan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka dalam pembelajaran sejarah kurikulum 2013? Mari kita simak penjelasan saya berikut ini. Teman-teman, mengapa saya harus menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka di dalam pembelajaran sejarah yang menggunakan kurikulum 2013? Nah, berdasarkan hasil dari pengamatan saya melihat selama ini siswa kurang berminat terhadap pembelajaran sejarah. Hal ini mungkin karena pembelajaran sejarah yang diajarkan ini tidak sesuai dengan gaya belajar masing-masing peserta didik. Untuk itu perlu bagi saya untuk menentukan bagaimana cara mengajar dan cara pembelajaran yang akan dilakukan serta materi-materi esensial yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Saya berlakukan. Hal pertama yang saya lakukan adalah saya melakukan asesmen awal pembelajaran atau dulu kita kenal dengan nama asesmen diagnostik. Nah, saya bagi ke dalam dua hal. Yang pertama adalah diagnostik non-kognitif dan yang kedua adalah diagnostik yang menggunakan kognitif. Diagnostik non-kognitif atau asesmen awal pembelajaran non-kognitif saya tujukan untuk mengetahui bagaimana cara atau gaya belajar siswa. Ternyata berdasarkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif atau asesmen awal pembelajaran non-kognitif, saya dapati hampir semua siswa yang ada di kelas 12 yang saya ajar, ada 10 kelas, ini memiliki gaya belajar yang kinestetik diselingi dengan visual, auditori, maupun ada juga yang hanya auditori atau visual saja, tetapi dominan adalah kinestetik. Dari situ saya merancang pembelajaran yang berbasis kepada aktivitas pembelajaran siswa. Berbeda dengan asesmen awal pembelajaran non-kognitif, asesmen awal pembelajaran kognitif atau untuk pengetahuan ini saya laksanakan setiap sebelum awal kompetensi dasar. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang akan saya ajarkan. Dengan begitu saya bisa menentukan materi esensial mana yang akan saya ajarkan. Selain melaksanakan asesmen awal pembelajaran, juga dilakukan pembuatan kesepakatan kelas. Ini menunjang terhadap kelancaran proses pembelajaran. Yang ketiga adalah saya melibatkan siswa dalam perancangan asesmen. Dalam hal ini adalah kriteria-kriteria ketuntasan yang akan dinilai di dalam asesmen pembelajaran ini. Dan ini menjadi kesepakatan bersama antara guru dengan siswa, sehingga siswa juga bisa mengetahui kriteria apa saja yang dia harus miliki untuk bisa menuntaskan materi yang diberikan. Berdasarkan pada hal tadi, dirancanglah pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan cara belajar serta memilih materi yang esensial sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Memang di dalam pelaksanaannya setiap kelas akan mendapatkan materi sedikit berbeda karena kelas yang satu dan kelas yang lain kemampuan belajarnya itu berbeda. Bahkan siswa satu dan siswa lain juga berbeda. Tapi disinilah kita memberikan kemerdekaan terhadap siswa dalam pembelajaran. Hasilnya ternyata berbanding lurus dengan apa yang sudah dilakukan. Nilai belajar siswa meningkat, minat belajar siswa meningkat, dan yang pasti siswa sekarang lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran sejarah. Begitulah sedikit kisah bagaimana saya menerapkan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka di dalam pembelajaran sejarah. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian bagaimana kita memulai untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa adalah bagaimana mata pelajaran yang kita ajar membuat siswa bisa apa, bukan hanya siswa dapat apa dari pembelajaran kita. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Sampai jumpa pada video berikutnya.
keempat sejarah. Kelompok 3 ya sudah. Bagus juga.